Saat kita pakai Node.js itu banyak banget framework ya, terutama micro framework ya yang tersedia di Node.js. Seperti contohnya Express yang lumayan populer ya, ada juga Fastify dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain itu ada juga yang frameworknya itu udah lumayan opinionated ya, artinya sudah banyak disediakan kayak full framework lah istilahnya itu. Nah, contohnya misalnya ada Nest.js. Nah, di sini ada artikel yang tidak merekomendasikan menggunakan Nest.js. Menarik ya, kita akan lihat. Karena padahal Nest.js itu adalah salah satu framework yang populer di Node.js. Yuk kita lihat. Oke, nanti link artikelnya akan saya masukkan di deskripsi ya. Nah, kita baca di sini judulnya Why You Shouldn't Use Nest.js. Oke. Being in the Node.js ecosystem for a few years. Jadi ini penulisnya berarti sudah lama ya di ekosistem Node.js. I'm surprised by how many startup use Nest.js. Ya, saya beberapa kali ngelihat memang banyak perusahaan yang menggunakan Node.js itu mereka banyak yang menggunakan Nest.js ya. Jadi memang ini makanya saya bilang di awal ya, Nest.js itu adalah salah satu framework yang populer di Node.js. And still face the same issues. Probably a lot of times has been washed this way. People often praise its structured approach to Node.js backend development. Typically, they have read briefly through the documentation and decide it was a great way to put everyone on the same page as the framework is opinionated. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu framework yang opinionated dan unopinionated, itu konsepnya adalah, kalau opinionated simpelnya adalah, jadi teknologi-teknologi ya, layer-layernya itu di dalam frameworknya itu sudah disediakan. Ya. Nah, kalau yang unopinionated itu berarti tidak disediakan. Jadi kita bebas ngejahit sendiri. Contoh yang nggak opinionated itu contohnya kayak Express. Jadi kan kalau Express itu cuma nyediain untuk webnya aja. Jadi kalau teman-teman misalnya mau apa ya istilahnya tuh, nge-construct webnya aja, teman-teman harus construct manual ya. Tiap orang bisa punya gaya sendiri gitu ya. Nah, kalau opinionated biasanya sudah diberi standarisasi. Termasuk terintegrasi dengan contohnya database gitu ya, atau view layer gitu ya, atau business logic dan lain-lain. Itu biasanya kalau opinionated itu sudah disediakan cara kerjanya. Kalau di unopinionated itu bebas benar-benar, tiap orang bebas ngelakuin apa yang mau dia lakuin ya. Nah, makanya salah satunya kenapa populer ya Nest.js karena dia opinionated. Jadi sudah didesain ya. Jadi orang-orang yang anggap aja yang pemula gitu ya, yang junior, mereka udah nggak perlu pusing karena sudah disediakan caranya di Nest.js. Oke. Yet, if the documentation look promising, that doesn't mean the framework can have some quirks at scale that can make you lose a lot of time. Oke, the problem. Ini kayaknya langsung to the point aja. The problem. Circular reference. Ini maksudnya apa nih? Nest.js use classes with dependency injection. TypeScript itself can be painful with circular reference when using classes. When you add decorators and dependency injection, it can become quickly a hell where your last resort is to use the forward wrap utility everywhere. Oke, ini agak aneh sebenarnya. Jadi salah satu alasan kenapa Nest.js itu selalu menggunakan kelas ya, biasanya kan kalau teman-teman pakai TypeScript itu kan banyak kalau request respon ya pakainya type aja gitu ya. Tapi banyak di Nest.js itu kenapa menggunakan kelas, itu simpelnya gini. Kalau misalnya kita menggunakan type, itu kan nanti kode TypeScript itu kan dikonversi ke JavaScript. Nah, informasinya itu hilang. Karena kan type di JavaScript itu kayak objek biasa aja, tipe data objek, simple. Jadi informasi-informasi kayak tipe data, field-nya apa aja itu hilang. Karena itu cuma ada di TypeScript. Pada kenyataannya ketika di Node.js itu kan dikonversi menjadi JavaScript. Jadi informasinya hilang. Makanya di Nest.js itu kebanyakan dikonversi menjadi kelas. Kenapa? Karena kalau kelas itu ketika dikonversi ke JavaScript tetap menjadi kelas. Jadi informasi-informasinya itu nggak hilang. Nah, itu juga banyak tuh yang bertanya, loh kenapa kok pakainya kelas kalau di Nest.js, kenapa nggak pakai type biasa aja? Atau interface gitu ya. Interface kan sebenarnya nggak ada di JavaScript. Jadi ketika di-compile jadi JavaScript ya, di-transpile maksudnya. Nah, itu hilang informasinya. Makanya kebanyakan dibikinnya pakai kelas. Nah, tapi soal dependency injection, ini murni kalau orangnya ngerti cara ngekonstruksi softwarenya menggunakan dependency injection, itu sebenarnya bakal ngebantu banyak. Jadi saya agak aneh nih, circular reference. Circular reference itu murni ketika desain aplikasi kita jelek. Nah, ketika aplikasi desain kita jelek, itu pasti akan terjadi yang namanya circular reference.
Ini murni sebenarnya skill issue aja kalau circular reference gitu ya. Jadi harusnya memang itu kayak dilarang sama sekali. Kalau terjadi circular reference ya simpelnya adalah kayak gini teman-teman. Ada teman-teman bikin objek A. A itu butuh objek B. B butuh objek C. Ternyata C butuh objek A. Itu kan muter ya. Nah itu sebenarnya dari desain aja memang nggak boleh bikin kayak gitu ya. Kalau bikin kayak gitu ya perbaiki gitu ya. Bukan malah nyalahin kalau Nest.js bakal terjadi circular reference. Ini jujur saya nggak terlalu setuju dengan materi ini statement ini. Karena ini murni software design gitu ya. Mau kalau teman-teman setiap bikin software selalu terjadi circular reference, mau pakai Nest.js, mau nanti pakai Express doang, bahkan mau nanti pakai bahasa pemrograman yang lain, sama aja kejadiannya gitu ya. Akan terjadi circular reference kalau kita nggak bisa desain code kita dengan baik. Jadi ini nggak ada hubungan sebenarnya dengan Nest.js ya. Problem ini tuh murni problem skill isunya programmernya. Jadi harusnya memang nggak boleh terjadi circular reference mau di teknologi apapun. Oke, Nest modules are a waste of time. Every time one creates a service in Nest.js, one has to follow the same process. Find which module the service belongs to and add the service to the modules provider field. Now every time someone wants to use the service from another module, the person needs to do the following. Find out which module the service to use belongs to. If it's not in the module export field, and add it to this field. Find out which module we want to use the service. If the source module is not in the modules import field, add it. That's extra work that doesn't exist in the other framework. The module framework you create, the more time you will waste. The documentation use a CATS module example, which probably incited many companies to do one module per entity, and therefore they went into the hell of export, import, and circular dependency. Nah kalau yang ini kan contoh ya, coba kita lihat deh contohnya. Kita lihat ini contoh. Jadi ini kayak contohnya bikin cat modules gitu ya. Di sini ada controller, ada cat service gitu ya. Nanti di sini jadi kayak setiap service atau control itu dibikin modul-modulnya. Nah sebenarnya sih ini kan cuma ngegambarin contoh aja sih sebenarnya. Nggak perlu berarti tiap entity kayak gini nih. Ini ada entity cat gitu ya. Nanti kalau kita punya entity itu kan kayak tabel ya. Bukan berarti satu tabel kita harus bikin satu modul gitu ya. Nggak gitu juga gitu ya. Ya kalau misalnya ada yang ngelakuin kayak gitu ya itu murni karena dia nggak tahu berarti ya. Itu kan sebenarnya kalau kita mau bikin modul, kita akan bikin dalam bentuk modul ya di dalam si Nest-nya. Kalau saya biasanya modul itu adalah ya anggap aja feature dari si softwarenya, bukan satu tabel satu modul. Itu banyak banget kalau tabelnya ada 40 gitu ya, masa saya bikin 40 modul gitu ya. Nah itu kan enggak juga. Biasanya sih kalau misalnya itu lebih ke ini aja. Kalau contohnya dari aplikasi saya, contoh aplikasi toko online, nanti kan ada modul seller, misalnya ada modul customer, ada modul order. Nah itu dibikin ada modul-modulnya. Jadi bukan berarti di order kan ada banyak tabel tuh. Di seller juga ada banyak tabel, bukan berarti tiap tabel harus dibikin modulnya. Kalau kayak gitu sih aneh gitu ya. Jadi ini murni baik lagi ke skill aja harusnya. Jadi nggak ada hubungannya. Dan soal ketika mau bikin modul harus bikin dulu bagian modulnya, harus bikin dulu provider dan lain-lain. Ya ini memang standarisasinya. Ya, kalau kita nggak pakai kayak Nest.js, contohnya murni pakai micro framework, ya sesimpel kan kita juga pasti akan bikin di dalam satu file atau bahkan di satu folder ya. Ini modul seller, ini modul customer, ini modul order misalnya. Nah, bedanya kalau di dalam Nest.js itu kita harus bilang kalau ini dalam bentuk modul gitu ya. Nanti ada registrasi modulnya misalnya. Nah kalau kita nggak pakai sistem dependency injection gini ya kita bikin dalam bentuk folder. Tapi konsepnya sebenarnya sama aja. Kita harus mengorganisir lah kodenya itu dengan rapi. Tujuannya kan seperti itu. Nah, jadi kalau ini dibilang nanti tiap orang, tiap bikin entity, dia bikin modul ya, ini mah aneh banget ya. Nah, ini kayak kita ngeblame tiap orang bakal bikin hal kayak gini. Saya sendiri nggak pernah bikin satu modul itu satu entity. Ini aneh banget kalau bikin kayak gitu. Jadi ini juga saya ya agak-agak kurang setuju sih untuk yang statement yang kedua ini. Oke, yang ketiga, slow hot reload. Dependency injection has another drawback. It doesn't play well with hot reloading. That because in most cases it will have to reconstruct the whole dependency tree
on each reload when developing. To this, add that by default, it uses TypeScript compiler so the type checking runs on each reload, which makes things even slower. This is a miss feature also because so the server won't restart if you have a TypeScript error in your code, which is annoying when developing. Ini mau komplain ke TypeScript-nya atau ke Nest.js-nya gitu ya. Kalau soal dependency injection bikin lambat misalnya, sebenarnya sih nggak ada bedanya saat kita bikin aplikasi pakai dependency. Buat teman-teman yang nggak ngerti dependency injection, dependency itu sesimpel kayak kita bikin objek, objek ini butuh objek yang lain. Nah, objek yang lain itu otomatis diinjek ke objek yang membutuhkannya. Sesimpel kayak gitu doang. Jadi sebenarnya nggak ada yang ribet juga gitu ya, nggak ada yang aneh juga. Nah, kalau misalnya harus hot reload, nanti dia harus restart ulang, kayaknya sih ini kan aplikasi Node.js kalau hot reload emang pasti restart ulang sih ya. Jarang banget yang di reload itu cuma file itu ya. Ini kan bukan PHP ya. Kalau PHP kalau di reloadnya cuma file itu. Tapi kalau Node.js pasti harus di restart ulang. Kayak Golang juga atau kayak Spring Boot juga. Jadi sebenarnya ya pasti di restart ulang. Nah, soal mungkin slow-nya, misalnya kalau orang nge-restart Nest.js lebih slow dibanding nge-restart Express misalnya gitu ya. Ya mungkin bisa aja ya seperti itu. Karena kan Express itu kan micro framework ya. Sedangkan Nest.js itu kan kayak ya anggap aja kayak full framework gitu ya. Jadi ya udah pasti dari segi kodenya juga bakal lebih bloated ya untuk yang Nest.js. Jadi ini ada benarnya pasti. Tapi kan ya kan kita nggak nge-reload setiap kita mau coding gitu ya. Teman-teman coding dikit, reload kan nggak gitu juga gitu ya. Apalagi nanti kalau aplikasinya udah jadi, udah di-deploy ke production, ya itu nggak akan mungkin di-reload lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Poor support for monorepos. TypeScript cannot compile TSC ya. TypeScript compiler cannot compile TypeScript inside a dependency. So you cannot use monorepo internal package out of the box with Nest.js. There is a monorepo mode, but that relies on Webpack, which bundle all the backend code into a single file. We don't need that in general. Oke, jujur saya nggak pernah monorepo ya di dalam pakai Nest.js, dan juga saya nggak pernah bikin internal package juga. Kalau mau bikin package ya dipisahin aja package-nya, dikeluarin. Nah, tapi sebenarnya jadi saya nggak bisa berpendapat soal ini karena saya nggak pernah pakai juga. Tapi ini baik lagi ya selalu komplainnya ke TypeScript dan juga Nest.js-nya. What to use instead? You can take a look at Fastify, which is more or less a more convenient variant of Express. I'm not a big fan of its encapsulation system, but you are not forced to use it. This can just be a simple HTTP adapter layer, and your business logic can be independent of any framework. You can take a look at Fit plugin node for hot reloading. As far as I know, this is the only way in Node.js to have a hot reloading without restarting the server. This is extremely fast. Oke, baik lagi ya. Kalau kita akhirnya saya nggak mau pakai Nest.js, saya akhirnya pilih yang micro framework gitu ya, kayak Fastify atau Express. Baik lagi, akhirnya kita harus mengenkapsulasi atau ngejahit semuanya sendiri. Nah, problemnya adalah ketika menjahit semuanya sendiri, maka setiap orang itu akan punya standar masing-masing. Setiap orang punya standar, setiap orang itu punya ego masing-masing. Itu problem kalau di tim sebenarnya. Jadi ketika kita di tim, itu saya sering banget lihat perusahaan yang pakai Node.js, itu tiap tim tuh beda-beda strukturnya. Tiap tim itu beda-beda, bahkan library-nya bisa beda gitu ya. Bahkan struktur foldernya beda gitu ya. Cara mereka codingnya beda, itu sebenarnya bahaya banget ya kalau misalnya beda-beda kayak gitu. Jadi kayak nggak jelas standarisasinya. Nah, justru ketika kita bikin menggunakan framework, biasanya kita justru menghindari agar orang-orang yang terutama yang masih junior itu mereka salah langkah. Ya, jadi kita udah ikutin aturan si frameworknya, sesimpel kayak gitu. Kecuali ada senior di perusahaannya yang memang bisa nge-lead ya. Nah, jadi saya nggak masalah. Kalau memang di sana ada senior yang bisa nge-lead, bikin standar, dan bisa memastikan, ini yang paling penting, bisa memastikan semua orang pakai standar yang sama. Ingat ya, walaupun ada senior yang udah bikin standarisasi, tapi dia bisa aja nggak bisa memastikan bahwa semua orang bakal ikut. Jadi misalnya ada 10 tim, ada 1 atau 2 orang arsitek ya, atau senior atau prinsipal gitu ya di sana, yang mereka bikin standar, terus mereka bilang ke 10 tim itu bilang kalau kita mau pakai standar ini. Oke, orang-orang bakal lihat, tapi pertanyaannya benar nggak mereka akan ngikutin? Nah, itu juga kita nggak bisa pastiin. Kecuali orang ini akan mantauin satu-satu dari 10 tim itu.
Dan itu nggak mungkin banget ya. Masa kerjanya cuma mantauin doang kan itu nggak mungkin. Jadi makanya banyak orang atau perusahaan besar pakai framework akhirnya. Biar apa? Biar nggak usah lagi harus di drive sama satu atau dua orang. Jadi biarin ikutin standarisasi dari frameworknya. But how to avoid spaghetti code? Nah, baik lagi kan, kalau kita mau pakai micro framework, itu pasti ujung-ujungnya yang problemnya itu adalah spaghetti code. Ya. Apalagi kalau banyak programmernya yang masih punya skill issue misalnya gitu ya. Jadi mereka nggak bisa desain code dengan baik, yang penting jalan. Nah, itu bakal chaos banget sih aplikasinya. Many people think if they use micro framework, they will necessary end with up spaghetti code. In my experience, this is not true. Iya, pasti kalau misalnya udah senior itu nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ujungnya pakai jadi spaghetti code. It really depends on how you work with your colleague. Iya itu intinya ya. Jadi problemnya itu kenapa orang akhirnya pakai framework yang udah full. Contoh simple kayak gini deh. Di PHP kenapa orang banyak yang senang pakai Laravel misalnya dibanding pakai PHP pure PHP. Ya karena di Laravel sudah disediakan semuanya. Cara kerjanya sudah disediakan, bentuk struktur proyeknya juga sudah disediakan. Jadi orang itu nggak pusing ya, ngikutin aja caranya si Laravel. Bayangkan kalau pakai PHP pure ya, di tim yang besar itu pasti chaos banget gitu ya. Tiap orang ada yang pakai koneksi PHP misalnya, ada yang pakai bahasa Inggris, beda-beda foldernya, itu chaos banget pasti ya. Makanya pilih framework. Ini juga sama, ya memang ini it depends gimana cara kerja kita dengan kolega atau rekan kerja kita. Tapi problemnya kita bisa nggak bikin satu suara yang sama? Kalau kita nggak bisa, saran saya mendingan pakai framework aja. Kecuali kita memang bisa pakai satu suara yang sama. I've seen some code base using Nest.js that were extremely messy and others using micro framework that were really well organized and easy to work with. Ya baik lagi, even kita udah pakai Nest.js misalnya di awal sudah ada disediakan, tapi ujung-ujungnya kalau memang orangnya itu nggak punya gaya masing-masing ya baik lagi ujungnya nanti bakal chaos lagi. Jadi ini sebenarnya kayak ngebandingin hal yang ini kayak ngebandingin hal Nest.js yang jelek dan micro framework yang bagus gitu ya. Tapi kan banyak juga micro framework yang kodenya messy juga gitu ya. Jadi nggak bisa kita bandingin. Ya udah pakai micro framework aja, banyak kok yang bagus gitu ya. Karena Nest.js juga banyak kok yang jelek, ya nggak bisa juga kalau kita balikin juga banyak gitu ya. Nest.js juga banyak kok yang kodenya bagus dan micro framework juga apalagi banyak yang jelek gitu ya. Jadi ini lebih ke opini pribadi aja si penulisnya. The difference was that the team producing a well-organized code base had coding standard and a high level of expectancy on code quality, especially during code reviews. The team using Nest.js had no standard. Everyone was doing thing in his own way and this quickly become a mess. Ya pasti ini nggak cuma pakai Nest.js, pakai yang lain pun kalau nggak punya standar, semua orang pengen kerjanya sendiri, pengen gaya masing-masing gitu ya, ngotot-ngototan gitu ya. Ya udah pasti ujungnya pasti chaos. Mau pakai framework contohnya yang paling bagus pun kayak contohnya Spring atau Laravel gitu ya. Ya ujungnya kalau tiap orang pakai gaya masing-masing gitu ya, nggak ngikutin standarnya, ya udah pasti chaos juga. Jadi bukan masalah frameworknya kalau menurut saya ini. Baik lagi ke orangnya. So Nest.js won't save you from a messy code base if you don't make the effort to define a standard and how and work on code quality. Ya, ini udah ngejawab berarti ya. Jadi bukan masalah Nest.js-nya sebenarnya, tapi gimana cara kerja kita dan pastiin kita punya standar. Jadi baik lagi ya, penulisnya mau merekomendasikan micro framework, kalau nggak bisa kerja tim juga ya, nggak punya standar ya baik lagi, code-nya lebih messy lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya ini overall sebenarnya lebih banyak saya nggak setujunya ya di artikel ini. Nah, kalau saya gimana? Kalau saya sebenarnya memang saya sendiri kalau menggunakan Node.js saya kan biasanya pakai yang paling simple dulu ya. Jadi contohnya saya pakai yang paling simple dulu aja, pakai micro framework karena nggak butuh yang aneh-aneh misalnya. Tapi ketika aplikasinya sudah mulai kompleks, baik lagi kalau saya bisa bikin standar ya dan semua orang bakal ngikutin, maka saya akan tetap pakai yang paling simple. Nah, kecuali memang dari awal dari semua keputusannya akan bilang kita mau pakainya Nest.js saja gitu ya. Nah, itu baru pakai Nest.js. Nah, saya sendiri banyak beberapa kali ngelihat perusahaan ya, terutama di luar negeri yang pakai Node.js itu mereka pada pakai Nest.js ya. Nah, jadi seperti itu.